Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Lydia. Kita bertemu lagi pada diskusi singkat hari ini yang bertemakan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak usia dini. Seperti yang kita tahu, lingkungan memiliki hal yang cukup berpengaruh bagi perkembangan anak usia dini, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Lingkungan juga memiliki peran penting dalam menstimulus perkembangan anak usia dini secara optimal. Dan untuk mengetahui hal tersebut lebih mendalam, di sini kita sudah ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu Bapak Arif Kurniawan dan Bapak Ustadz Abdul Abbas. Di radio kesayangan kita Pesada FM di acara Nutrisi Keluarga Tumbuh Kembang Anakku. Nah, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama terkait dengan pengaruh lingkungan terhadap tahapan perkembangan anak. Ya, jadi agak luas banget. Sensitif ya, tentu sangat sensitif. Nah, kita perlu pahami bersama tentang lingkungan ya. Lingkungan itu tempat kita dimanapun kita berada, itu adalah namanya lingkungan ya Mas Mail ya. Kalau kita ngaji di lingkungan majelis, kita saat di rumah ya di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga. Saat kita berada di tempat umum, kita berada di lingkungan yang umum. Banyak aturan-aturan yang harus kita penuhi. Nah, kalau kita kembali ke spesifikasi dalam lingkungan yang mana pengaruhnya terhadap perkembangan anak itu yang seperti apa sih? Nah, perlu kita pahami bersama bahwa pada anak kita, mulai dari bayi sampai anak ini menginjak usia sekolah, itu ada proses-proses perkembangan, proses pertumbuhan ya. Kalau tumbuh itu kan berarti secara fisik ya Mas Mail ya. Fisiknya badannya tambah besar, tambah panjang badannya gitu kan. Terus diameter badannya lebih bertambah. Nah, itu secara makna tumbuh. Nah, sekarang kita ke arah kembang. Kembang itu hubungannya dengan level kemampuan dari seorang anak ini. Dia mampu apa sih? Ya, 1 tahun bisa apa? Nah, itu yang harus kita paham. Nah, untuk perkembangan sendiri itu hubungannya dengan tingkat kematangan otak atau neuromaturation. Neuro itu otak, maturasi itu kematangan. Nah, untuk memaksimalkan di level kemampuan kembangnya itu tadi. Neuro itu otak, maturation kematangan. Nah, otak yang matang itu akan ditandai dengan keberhasilan anak-anak kita dalam mencapai level kemampuan secara fungsi. Ya, contoh 1 tahun anak kita bisa jalan. Itu level kemampuan di area-area otak yang berhubungan dengan kemampuan gerak. Nah, otak anak kita itu ketika mengalami kematangan itu ada 3 level ya yang secara grafiknya. Di level kemampuan gerak motorik itu mencapai level puncaknya di usia sebelum 1 tahun. Ya, itu 1 tahun. Nah, kemudian yang usia 2 tahun itu level perkembangan kemampuan bahasa. 2 tahun, kurang dari 2 tahun. Itu harus banyak-banyak diajak ngomong kan gitu. Ya. Kemudian setelah 3 tahun ke atas itu adalah level perkembangan kognisi, kecerdasan. Kecerdasan. Nah, ketiga hal ini membutuhkan lingkungan untuk mengalami proses perkembangan yang sesuai dengan usianya. Kalau kita menginginkan anak kita 1 tahun itu benar-benar maksimal dalam perkembangan kemampuan gerak, ya harus kita stimulasi Mas Maib. Iya. Jangan kebalik. Stimulasinya jangan dibalik. 1 tahun anakku biar cerdas seperti Pak Habibie, wis tak ajari bahasa Inggris. Nggak bisa. Itu nanti level perkembangan kognisi di usia 3 ke atas, 3, 4, 5. Ya. Yang pertama yang harus ingat-ingat adalah motorik. Kurang dari 1 tahun itu masa-masa krusialnya untuk perkembangan kemampuan motorik. Ya, jadi ada kematangan otak, 1 secara fisiologis,
ada lingkungan yang mempengaruhi dari perkembangan motorik itu. Ya, ini harus klop. Nah, yang terjadi sekarang adalah apa Mas Mail yang terjadi? Ya, otaknya waras, sehat, bayinya super sehat sekali. Tapi lingkungannya itu tidak mendukung perkembangan motorik di usia kurang dari 1 tahun. Oh iya. Betul kan? Betul. Dibalik kadang-kadang. Dibalik wis gadget wae 1 tahun. Salah. Gadget itu boleh ketika nanti 3 ke atas harusnya. Ya. Harusnya 1 tahun itu masa-masa krusialnya lingkungan itu mensupport si bayi ini untuk banyak gerak. Wah, diajak berenang lah, diajak duduk lah, wah full gerak, mandi bola lah, mandi air lah, macam-macam, main pasir dan sebagainya. Itu karena levelnya itu di usia 1 tahun kan. Kalau sudah jalan, setelah jalan itu nanti grafiknya itu menurun kemampuan di level perkembangan otak. Otak yang sensitif dengan gerak itu. Setelah 1 tahun, setelah anak ini bisa jalan itu menurun. Baru nanti naik lagi untuk perkembangan bahasa. Setelah bahasa, dari 1 tahun ketika anak sudah jalan, otak itu sensitif untuk merespon dalam rangsangan bahasa. Iya. Sensitif banget. Sudah mulai ngikuti apa yang namanya itu ekolalia. Ekolalia itu menirukan. Wah, itu harus banyak diajak ngobrol. Kendalanya itu juga banyak kendala juga Mas Mail. Kendalanya apa? Lingkungan juga. Lingkungan yang mana? Jadi kalau ada teori-teori lingkungan, teori-teori yang berhubungan dengan tumbuh kembang anak, satu ada teori sistem dinamis itu ada 3 faktor. Pertama faktor personal. Jadi kondisi si anak. Kedua kemampuan, secara kemampuan. Ketiga adalah environment, itu lingkungan. 3 hal ini akan mencapai level perkembangan anak yang bagus kalau bisa didapatkan 3-tiganya. Yang kedua ada teori ekological teori. Jadi teori ekologi itu kita hidup dalam lingkungan yang bermacam-macam. Contohnya ada mikrosistem. Mikrosistem itu kita dengan diri kita sendiri Mas Mail. Saya saat ini pakai baju, saya pakai celana. Saya tadi sudah makan Mas Mail, sudah mandi. Mas Mail juga sudah. Itu lingkungan mikrosistem. Nah, kemudian ada lingkungan mesosistem. Meso itu agak luar sedikit. No, saat ini saya sedang di studio. Tadi belum ketemu sama Pak Ali. Nah, lingkungan studio seperti ini. Tadi mampir ke misalkan ke bank, tadi mampir ke rumah sakit, itu lingkungan. Kemudian lingkungan tempat kita sekolah. Ya, misalkan kalau anak-anak kita sekolah. Nah, anak itu di lingkungan mesosistem. Yang setelah mesosistem lapisan yang agak luar lagi adalah eksosistem. Ya, lebih luas lagi. Wah. Saat ini kita terekspos dengan media, live streaming. Juga pengaruh lingkungan ini, Ustaz. Pengaruh lingkungan dan dampaknya untuk perkembangan anak, Ustaz. Nah, ini yang dimaksud bagaimana, Ustaz? Cenderung kan lingkungan yang baik akan membentuk karakter si anak itu insya Allah menjadi baik Ustaz ya. Begitu juga sebaliknya Ustaz ya. Dengan lingkungan yang buruk membentuk karakter juga anak yang menjadi buruk. Itu tuh memang seperti itu atau memang tergantung dari si anak tersebut Ustaz, atau bagaimana menurut Ustaz ini? Karena saya tertarik juga dengan tulisan kemarin Ustaz. Masya Allah. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi karakter anak. Walaupun memang kita yakini bahwa anak itu lahir di atas fitrah. Anak itu sudah baik. Tetapi kebaikan anak itu yang memang sudah diinstal sama Allah Ta'ala. Allah menginstal dalam anak itu ketika dilahirkan itu semua anak itu baik. Karena anak itu dilahirkan di atas fitrah. Ma min mauludin illa yuladu al fitrah. Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali di atas fitrah mereka itu. Fitrah itu Islam, berarti baik anak itu. Tetapi pengaruh masyarakat itu sangat dominan. Nah, itu biasa. Ya kan? Bahkan yang kalau kita membaca hadisnya itu fa'abawahu yuhawidanihi. Orang tuanya lah yang merusak fitrah itu gitu. Berarti apa? Fitrah itu bisa dirusak dari pengaruh luar. Lah yang pertama kali yang paling kuat mempengaruhi fitrahnya anak itu orang tua. Berarti apa? Lingkungan keluarga itu sangat kuat sekali.
Kemudian yang kedua setelah lingkungan keluarga ya lingkungan masyarakat. Terutama memang lingkungan keluarga saat ya. Yang paling utama itu keluarga dulu. Kebanyakan yang merusak fitrahnya anak itu orang tua. Itu Rasulullah mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi, orang tua yang menjadikan anak itu sebagai Yahudi, Nasrani, Majusi. Berarti apa? Orang tua yang merubah. Dengan perubahan dahsyat itu orang tuanya kan itu. Sedangkan anak itu ketika fitrahnya itu dijaga, kan kewajiban kita itu kan menjaga fitrah. Kalau fitrah itu dijaga, insya Allah sejak anak itu dilahirkan sampai dewasa itu nanti fitrahnya nggak akan berubah gitu. Anak itu akan menjadi hebat. Kenapa? Karena terjaga. Lah yang menjadi masalah itu kita itu bagaimana kita menjaga fitrah anak kita itu supaya terawat dengan baik, supaya bisa tumbuh. Ibaratnya kayak kita itu seorang petani ya. Iya. Petani itu ketika dia itu menanam biji seperti sawah di belakang kita ini, sawah itu, petani itu kan tetap dia itu akan menguatkan potensi biji padi yang ditanamkan itu dengan sekali pupuk dan yang lainnya. Tapi juga yang paling penting, nggak kalah penting itu namanya hama itu akan masuk gitu loh. Iya betul Ustaz. Pengaruh luar itu akan masuk ya, akan merusak dirinya kan itu. Ibaratnya hama Ustaz ya. Ibaratnya hama. Maka itu petani harus paham, oh ini tanaman kita terkena hama ini. Ayo harus diobati kan itu loh. Supaya apa? Supaya hama itu tidak merusak sampai ke dalamnya kan itu. Jadi dampak dari lingkungan luar memang berpengaruh sekali sih. Berpengaruh sekali. Nah. Dan terima kasih banyak untuk Bapak Arif Kurniawan dan Bapak Ustadz Abdul Abbas atas waktu dan penjelasannya. Teman-teman semua, pada hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat amat bermanfaat. Nah, dari dua pemateri tadi, kita dapat tarik satu kesimpulan, yaitu lingkungan sangat memiliki pengaruh bagi perkembangan anak usia dini, terutama lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Lingkungan dapat memberikan pengaruh baik maupun buruk. Namun, baik buruknya sebuah lingkungan, kita sebagai orang tua menjadi peran yang penting untuk mengetahui ini, karena orang tua adalah satu-satunya orang yang tahu lingkungan ini baik tidaknya untuk anak. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya dan sebutkan namanya serta domisili tempat teman-teman tinggal. Baiklah teman-teman, dikarenakan waktu kita yang tidak banyak, jadi pertanyaan akan saya batasi hanya 2 pertanyaan saja. Di sini sudah ada 2 pertanyaan terkumpul dan akan saya bacakan satu persatu dan akan dijawab oleh narasumber kita. Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara agar anak kita tidak terjerumus pada lingkungan yang kurang baik? Dan pertanyaan kedua, bagaimana caranya kita membedakan antara lingkungan yang baik dan yang buruk? Oke teman-teman, sekarang kita berikan waktu untuk narasumber kita menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tidak terasa, ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya teman-teman pada diskusi singkat hari ini yang bertemakan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak usia dini. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.